Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Episka, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 11 Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Saya sudah bersama Kepala Sekolah SD Negeri 11 Kota Lubuk Linggau, Ibu Haja Kristina, Sarjana Pendidikan, yang kali ini akan membantu saya dalam melakukan tugas ini. Assalamualaikum Ibu Kristina. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Baiklah Ibu, pada kesempatan ini saya akan berbincang-bincang sedikit dengan Ibu, berbagi pengalaman Ibu sebagai seorang pemimpin yang sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan. Iya. Baiklah Ibu, pada kesempatan ini ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu sebagai seorang kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih atas pertanyaan yang baik sekali. Selama ini untuk mengidentifikasi kasus, apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau bujukan sosial. Nah, baik, sebelumnya saya harus atau kita harus tahu terlebih dahulu apa etika itu. Etika merupakan tata susila atau nilai kebaikan dari suatu tindakan sosial. Nah, dari situ saya menganalisis kasus tersebut apakah menyangkut masalah nilai kebajikan atau masalah yang bertentangan dengan etika. Misalnya merampok, membunuh, dan sebagainya. Nah, untuk kasus kita di sini, saya selaku kepimpinan sekolah dasar atau selaku kepala sekolah, tentunya melihat kasus ini dari segi anak-anak kita. Yang tentunya masalah etika ini, misalnya anak-anak mencuri perangkat anak-anak yang lainnya, misalnya mencuri pena, pensil, dan sebagainya. Atau memang anak-anak ini mengganggu anak yang lain sehingga menimbulkan luka misalnya. Ya, itu. Nah, jika kasus dilema etika menyangkut hal-hal kebajikan yang bertentangan atau yang dipertentangkan, dan jika kasus tersebut menyangkut masalah hukum, maka itu bisa dikatakan bujukan sosial. Begitu Bu, kira-kira. Oke, baiklah Ibu. Jadi di sini Ibu akan mengidentifikasi kasus ini termasuk dilema etika atau dilema moral terlebih dahulu Bu ya. Iya, luar betul biasa sekali. Oke Ibu, untuk selanjutnya selama ini saat menjalankan kepemimpinan sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, ini sungguh sulit dan membutuhkan analisis yang mendalam. Saya akan memahami dulu kasus tersebut, kemudian saya mengambil atau mengumpulkan bukti-bukti atau fakta-fakta dalam kasus tersebut. Misalnya, ya, kapan kejadian tersebut, kemudian siapa yang terlibat, di mana kejadiannya, adakah saksinya. Nah, kemudian setelah kita tahu dengan apa yang kita cari tadi, bukti yang terlibat, kemudian kejadiannya, kemudian saya mengajak rekan guru yang lainnya untuk mengambil kesimpulan, nah, untuk memutuskan tindakan yang akan kita ambil. Wah, luar biasa sekali Bu ya. Jadi Ibu akan menganalisis kasus tersebut
terlebih dahulu, Bu ya. Iya, betul. Oke, untuk selanjutnya Ibu ya, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menjalankan hal tersebut, Ibu? Ya, kalau untuk langkah atau prosedurnya dalam mengambil keputusan tersebut, tentunya saya tidak mempunyai keputusan yang tetap atau yang baku. Biasanya saya mengambil atau mengidentifikasi dulu apakah jenis masalahnya, kemudian menentukan siapa yang terlibat, apa penyebab masalah tersebut terjadi. Nah, dari situ kita mengumpulkan fakta-fakta terlebih dahulu, meminta pendapat dari rekan guru, kemudian mempertimbangkan dampak dari keputusan yang akan saya ambil. Apakah banyak menimbulkan manfaatnya atau menimbulkan kerugiannya atau mudaratnya. Dan jika kasus tersebut kategorikan berat, maka saya akan membawanya ke forum kelompok kerja kepala sekolah. Kemudian akan mengajak juga pengawas untuk memecahkan masalah tersebut. Dan jika memang itu sangat berat, maka saya akan langsung ke dinas pendidikan. Nah, selanjutnya saya akan mengambil keputusan dan saya biasanya akan menelaah keputusan yang saya buat tersebut dengan istilah merefleksikannya terlebih dahulu. Oke, luar biasa Bu ya. Jadi di sini Ibu akan mengidentifikasi, kemudian Ibu akan bekerja sama baik dalam intersekolah maupun di luar sekolah sebelum Ibu memutuskan keputusan yang akan Ibu ambil. Kemudian Ibu akan merefleksikannya sebagai pembelajaran Bu ya. Oke, untuk selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, Bu? Iya, tentunya dengan melihat sifat urgennya kasus tersebut. Kemudian melihat unsur-unsur yang terlibat. Melibatkan rekan dan orang-orang yang dianggap tokoh dalam pengambilan keputusan. Kemudian melihat apakah akibat dari keputusan yang kita ambil. Oke, berarti di sini Ibu ya kita harus melihat sifat dari masalah itu tersebut, apakah urgen, kemudian kita harus memikirkan dampaknya di kemudian hari, Ibu ya, betul. Seperti itu. Ya luar biasa Bu ya. Jadi kita harus memikirkan sesuatu itu dalam jangka panjang Bu ya. Iya. Ya. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, Bu? Iya. Dalam membuat keputusan yang terbaik agar tidak menyakitkan kedua belah pihak. Nah, keputusan yang dibuat bertentangan dengan atau melanggar kesepakatan atau peraturan yang telah ditentukan sekolah atau lembaga yang akan menimbulkan perlakuan istimewa terhadap seseorang atau kelompok. Wah, luar biasa Bu ya dalam pengambilan keputusannya. Jadi kita harus banyak berpikir, kalau saya lihat di sini ya, betul. Memikirkan dampaknya, kemudian memikirkan untuk tidak menyakitkan kedua belah pihak, kemudian memikirkan dampak perlakuan yang akan kita berikan. Luar biasa Bu ya, semuanya ini memerlukan pemikiran yang lumayan ekstra Bu ya. Iya, betul. Ya. Untuk selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Misalnya, apakah Ibu langsung menyelesaikan masalah tersebut di tempat atau menyelesaikannya dalam artian membuat prosedur, Bu? Seperti apa yang akan Ibu jalankan? Ya, terima kasih. Saya tidak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah. Dalam penyelesaian kasus, saya biasanya melihat kompleks atau tidaknya kasus tersebut.
Jika dirasakan kompleks, saya membutuhkan beberapa hari untuk menemukan solusinya dengan menelaah terlebih dahulu. Nah, menemukan fakta-fakta terkait masalah, sifat yang terlibat, siapakah yang terlibat, dan apa dampak yang akan ditimbulkan atas keputusan yang akan diambil. Banyak manfaat atau dampaknya, begitu. Oke, jadi di sini Ibu tidak mempunyai jadwal secara tertulis, Bu ya? Betul. Tidak punya. Jadi setiap ada masalah, diusahakan masalah itu segera diatasi. Benar. Jika masalah itu lumayan kompleks atau lumayan berat, maka kita memerlukan waktu untuk mengatur agar keputusan yang kita ambil nanti itu merupakan keputusan yang terbaik, ya Bu ya? Iya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya Ibu, dalam Ibu menyelesaikan permasalahan tersebut, Bu ya, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini, Bu? Iya, kalau untuk satu orang saya tidak. Namun biasanya saya akan meminta pendapat dari guru-guru. Namun jika belum juga menemukan solusinya, saya juga akan meminta pendapat teman-teman saya selaku kepala sekolah. Nah, sesama kepala sekolah yang pernah mendapat kasus yang serupa. Dan terkadang juga saya membawanya dalam forum K3S. Wah, luar biasa sekali, Bu ya. Jadi Ibu tidak egois dalam mengambil keputusan, Bu ya. Betul. Ibu membutuhkan kolaborasi dengan teman dan rekan sejawat. Jadi Ibu tetap mengutamakan kolaborasi, tidak mengambil keputusan itu berdasarkan keegoisan sendiri, Ibu ya. Iya, Oke, betul. pertanyaan selanjutnya, Ibu, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya, Ibu. Dari semua hal yang Ibu sampaikan, pembelajaran dilema apa yang dapat Ibu petik dalam kasus ini, Bu ya? Jadi pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, pembelajaran yang dapat saya petik, setiap ada kasus atau masalah pasti ada solusinya. Namun dalam penyelesaian masalah jangan terburu-buru agar keputusannya tepat. Nah, harus melibatkan beberapa orang tokoh atau teman-teman guru, dan harus ada juga bukti-bukti atau fakta yang konkret. Keputusan yang diambil harus berpihak pada kepentingan siswanya dan dapat dipertanggungjawabkan. Wah, luar biasa sekali Ibu, motivasi sekali jawabannya. Jadi setiap masalah yang timbul pasti Iya. ada solusinya, Bu Iya, ya. betul. Kemudian kita harus melibatkan orang lain dalam mengambil keputusan, perlu bekerja sama, berkolaborasi. Kemudian kita harus memikirkan dampak yang kita ambil terhadap kedepannya. Iya, Kemudian betul. kita harus mengambil keputusan yang selalu berpihak kepada murid, Ibu ya. Iya. Wah, luar biasa sekali percakapan kita pada hari ini, Ibu. Semoga menginspirasi saya sebagai calon guru penggerak dalam melakukan kepemimpinan ke depannya, Ibu. Iya, Terima kasih Ibu atas waktunya sudah berbincang-bincang dengan saya. Semoga ke depannya pembelajaran dan kepemimpinan yang kita kerjakan, yang kita akan lakukan semakin baik, Ibu ya. Iya. Oke, terima kasih Ibu. Demikianlah percakapan saya pada hari ini bersama kepala sekolah saya, Ibu Haja Kristina, Sarjana Pendidikan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya sudah sama Rudi Astuti sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri 9 Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Baiklah Ibu, pada kesempatan ini saya akan berbincang-bincang dengan Ibu untuk menganalisis keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai
pemimpin pelajaran dalam hal ini sebagai kepala sekolah ya Bu ya. Iya. Pertanyaan yang ingin saya ajukan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, baik. Saya mengamati dulu suatu permasalahan yang terjadi, mengumpulkan informasi yang faktual, dan menentukan suatu keputusan mengacu berdasarkan peraturan. Apabila kasus tersebut terkait masalah hukum, menurut pendapat saya itu bisa masuk ke bujukan moral karena ada hubungannya kebenaran lawan kesalahan. Akan tetapi apabila kasus yang saya hadapi adalah memiliki pilihan yang saya anggap sama-sama besar, maka termasuk ke dalam dilema etika. Oke, baiklah. Jadi di sini Ibu akan menganalisis terlebih dahulu permasalahannya, Bu ya, dan mengidentifikasi permasalahan ini termasuk dilema etika atau bujukan moral. Baik Ibu, selanjutnya selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, baik. Sebelum mengambil suatu keputusan, saya akan mengidentifikasi kasus yang terjadi terlebih dahulu. Dalam mengambil keputusan, harus selalu dikembalikan semuanya pada aturan. Setiap pengambilan keputusan, saya selalu menjalin hubungan dengan rekan sejawat, memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami, karena selalu ada alasan dibalik suatu kejadian. Kemudian saya akan menentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data dan fakta yang ada, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat. Keputusan diambil berdasarkan nilai kebajikan yang harus selalu diutamakan. Dengan mengutamakan nilai-nilai kebajikan seperti keadilan, kejujuran, kemanusiaan, maka kebenaran akan mengikutinya. Wah, luar biasa sekali Bu ya. Jadi di sini Ibu akan mengidentifikasi, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat Bu ya, dan kemudian Ibu akan mengambil keputusan dan memikirkan dampaknya, kemudian mengutamakan nilai-nilai kebajikan seperti itu Bu ya. Ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Iya, baik. Saya akan mencari informasi terlebih dahulu. Saya akan datang ke lapangan, turun langsung untuk wawancara dari berbagai pihak, menjalani komunikasi yang baik, melakukan musyawarah bersama seluruh guru, mempertimbangkan regulasi aturan yang ada, lalu setelah itu saya menganalisis untuk diambil keputusan yang terbaik. Wah, luar biasa Bu ya. Jadi di sini Ibu akan turun langsung ke lapangan Bu ya. Turun langsung ke lapangan, kemudian mempertimbangkan dampak dari keputusan itu terhadap kegiatan di sekolah Bu ya. Kemudian menganalisis keputusan itu yang terbaik bagi peserta didik kita, kemudian bagi seluruh rekan di sekolah kita. Iya, seperti itu Bu ya. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Ya. Kalau saya merasa suatu pengambilan keputusan itu efektif apabila dilakukan dengan spontanitas, tergantung objek permasalahan di lapangan. Saya mengobrol dengan tim manajemen sekolah, jajaran Wakasek dan guru-guru senior. Didengar pendapatnya supaya ada keputusan bersama dan bisa nanti keputusannya menjadi yang terbaik. Wah, luar biasa Bu ya. Jadi di sini Ibu akan melakukannya secara spontanitas Bu ya, langsung berarti Bu ya. Kemudian Ibu berkolaborasi dengan wakil kepala dan guru senior untuk diambil keputusan terbaik dengan jalan musyawarah Bu ya. Oke, selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan? Jadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tantangan yang dihadapi dalam mengambil keputusan apabila kurang bisa diterima, tentu saja kita harus bisa meyakinkan orang-orang yang terlibat dengan keputusan ini, sehingga orang-orang tersebut bisa
mengeluarkan pendapatnya dan tindakannya itu secara terrealisasi. Wah, jadi Ibu akan memberikan kesempatan Bu ya, memberikan kesempatan kepada seluruh rekan untuk berpendapat Bu ya, agar nanti keputusan yang kita ambil tersebut merupakan keputusan yang terbaik Bu ya. Kemudian kan biasanya tadi tuh apabila kurang diterima tadi Bu ya, apabila kurang diterima maka Ibu akan tetap memberikan motivasi seperti itu Bu ya, masukan-masukan Bu ya. Oke, terima kasih Bu ya. Jadi di sini Ibu sangat luar biasa ya Bu ya dalam memberikan contoh kepada rekan sejawatnya Bu ya. Kemudian selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Misalnya apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau Ibu membuat jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang selama ini Ibu jalankan Bu? Ya, tidak ada jadwal tertentu. Pokoknya harus kita bisa selesaikan dengan baik, dengan mengadakan pertemuan seluruh guru seperti itu, dan sebisa mungkin selesai, tidak terlalu lama. Oke, jadi seandainya ada permasalahan itu harus segera diselesaikan. Benar, seperti itu Bu ya. Bagus, luar biasa Bu ya. Kemudian untuk selanjutnya Bu ya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang memudahkan adalah berasal dari adanya dukungan seluruh warga sekolah, terutama itu untuk guru-guru yang kalau kita biasanya itu nyebutnya guru BP gitu. Sekolah SD, sekolah dasar tidak ada guru khusus guru BP, tapi semua guru yang ada di sekolah itu bisa menjadi guru BP untuk menyelesaikan masalah anak-anak. Jadi pendamping untuk menyelesaikan masalah anak-anak di sekolah. Jadi Ibu masih memerlukan dukungan dari seluruh warga sekolah Bu ya, baik itu guru BP-nya, kemudian mungkin pokoknya satuan yang terkait di sekolah kita Bu ya. Oke, selanjutnya Ibu ya, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya Bu ya. Dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman adalah guru yang terbaik. Kita belajar dari berbagai kejadian untuk setiap kasus permasalahan yang terjadi di lapangan. Sehingga jangan sampai nanti suatu kejadian terjadi terulang kembali. Kita boleh sesekali mengambil teori, namun kita tidak bisa pukul rata suatu kejadian. Kalau teori kan berbeda dengan praktik di lapangan. Jadi untuk itu kita lebih waspada lagi untuk menghadapi suatu permasalahan. Wah, luar biasa sekali Bu ya. Jadi saya dapat motivasi bahwa pengalaman adalah guru terbaik Bu ya. Jadi di sini Bu ya. Jadi jangan sampai permasalahan tersebut dapat terjadi di waktu berikutnya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya sudah berbincang-bincang dengan saya. Semoga saya dapat mendapatkan inspirasi dari kepemimpinan Ibu sebagai kepala sekolah Ibu ya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah percakapan saya dengan Ibu Rudi Astuti selaku Kepala Sekolah SD Negeri 9 Kota Lubuk Linggau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri.
kita saling bergandengan.